Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi dari Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Yang dosen pengampu saya yaitu Ibu Lili Kholida. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen klaim proyek. Manajemen klaim proyek yaitu sebuah bentuk perikatan atau perjanjian tertulis mengenai kegiatan industri jasa konstruksi antara pengguna jasa atau pemilik proyek atau owner atau pemberi tugas dengan penyedia jasa konstruksi, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, dan konsultan spesialis. Di sini kita lihat mekanisme klaim dari awal proyek, yaitu kontrak kesepakatan, dan selama masa konstruksi dan saat proses penyelesaian proyek, yaitu perbedaan implementasi kontrak para pihak, dan klaim atau tuntutan atau permohonan. Pandangan tentang klaim yang diajukan oleh kontraktor atau owner. Nomor 1. Klaim diajukan seiring tidak memiliki dasar secara kontraktual. Nomor 2. Klaim diajukan untuk menutupi kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak kontraktor. Nomor 3. Klaim diajukan agar diharapkan ada proses tawar-menawar. Nomor 4. Klaim yang disetujui kemungkinan akan berimplementasi pada pendanaan, terutama jika nilai cukup besar dari sisi owner. Nah, di sini ada kontraktor atau penyedia jasa. Nomor 1, klaim diajukan karena kurangnya data yang diberikan dalam mempersiapkan dokumen tender. Nomor 2, klaim diajukan karena pemilik atau owner, representatif atau konsultan memberikan instruksi yang merupakan hal yang di luar tanggung jawab kontraktor. Nomor 3, kurang pahamnya pemilik atau konsultan berkaitan dengan skop tanggung jawab kontraktor secara kontraktual. Nomor 4, ada perbedaan volume RAB yang disepakati terhadap aktual di lapangan yang diakibatkan perbedaan gambar dan lain-lain. Kemudian ada lump sum kontrak. Berdasarkan PP nomor 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, pasal 26 ayat 3 sebagai berikut. Bunyinya, kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan atau lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang memungkinkan terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa atau kontraktor, sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Kemudian tipe kontrak lump sum lebih disukai dari sisi owner. Dari sisi budget lebih pasti, artinya budget aman. Nomor 2, resiko pelaksanaan sepenuhnya di pihak kontraktor. Nomor 3, schedule pelaksanaan lebih terukur, ada kepastian. Nomor 4, manajemen proyek owner tidak terlalu besar. Dan di sini ada klaim masih terjadi. Ditinjau dari sisi owner atau pengguna jasa konstruksi berdasarkan fakta yang di lapangan disebabkan antara lain.
terjadi perbedaan volume atau BQ dari gambar desain terhadap volume aktual, sehingga dijadikan klaim kerja tambah oleh kontraktor atau sebaliknya. Kemudian faktor eksternal akibat kebijaksanaan pemerintah seperti kenaikan BBM, upah minimum atau UMP, atau perubahan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar selama periode konstruksi. Nomor 3, termin pembayaran yang dianggap terlalu lambat atau bertele-tele, sehingga menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor. Kemudian keterlambatan penyelesaian proyek yang umum selalu berpotensial menjadi sumber klaim dari pihak-pihak. Kemudian instruksi dari wakil owner atau manajemen konstruksi yang dianggap sebagai kerja tambah berkaitan dengan metode pelaksanaan maupun approval material. Yang terakhir ada perbedaan pengertian lingkup kerja kontraktor berkaitan dengan kondisi kontrak yang telah disepakati. Di sini ada pencegahan untuk meminimumkan klaim. Yang pertama, dokumen tender harus dipelajari dengan teliti. Sebaiknya ditinjau tidak saja dari segi teknis dan administrasi, tapi juga dari aspek legal oleh para pihak sebelum menjadi kontrak atau disepakati. Nomor 2, sebaiknya tim yang terlibat dalam suatu kontrak lamsam terlibat dari tahap pre-kontrak sampai dengan post-kontrak agar terjadi kesinambungan informasi yang jika ada perbedaan lebih mudah diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi perselisihan yang harus diselesaikan secara litigasi. Nomor 3, gunakan bahasa kontrak yang jelas, yang tidak memberikan pengertian ganda. Kalau perlu diperjelas dengan bahasa yang disepakati bersama. Kalau di Indonesia seharusnya yang menjadi acuan adalah bahasa Indonesia. Nomor berikutnya, sebaiknya dokumen tender dan kontrak dipersiapkan oleh tim ahli yang profesional yang memiliki reputasi yang baik dan dapat membuat kontrak yang jelas antara hak dan tanggung jawab para pihak, terutama untuk kontrak yang bersifat lamsam. Dalam kontrak juga harus secara tegas mengatur hal-hal berkaitan dalam penyelesaian sengketa, langkah-langkah apa yang disepakati. Misal jika musyawarah tidak dicapai dalam periode tertentu, maka harus diputuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan negeri. Yang terakhir, perlu diatur dasar hukum mengenai batasan perubahan waktu dan volume tanpa merubah jenis kontrak lamsam. Next. Yang berikutnya kita membahas tentang arbitrase. Pengertian umum arbitrase yaitu lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga bisa disebut sebagai pengadilan wasit, sehingga para arbitres dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase biasa dilakukan oleh para penguasa atau nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor impor makanan, perjanjian distribusi perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsensi, perusahaan joint venture, dan lain-lain. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum arbitrase terdapat di pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata atau Reglemen of the Resfordering. Next.
Kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini, kelebihan itu adalah sebagai berikut. Nomor 1, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Nomor 2, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Nomor 3, para pihak dapat memilih arbiters yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Dan para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kemudian putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikuti para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Keputusan arbitrase umumnya final dan binding, tanpa harus naik banding atau kasasi. Proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang terakhir, hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menuntut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Selain itu, di samping yang bersifat nasional, institusi ini juga ada yang bersifat internasional. Jumlahnya banyak dan terdapat di setiap negara. Di antaranya badan arbitrase tertua di dunia yaitu ICSID, yang merupakan badan arbitrase tertua di dunia. Kemudian yang poin ketiga membahas tentang etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika profesi engineer atau disebut insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seorang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi. Diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai